Halo, assalamualaikum Mas Imo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oh Agus. ya, kita lanjutkan lagi Mas, bincang-bincang diskusi ini untuk ini kelas petani ini Mas, kelas Iya, petani. gitu. Iya nggak apa-apa. Ini Mas ini ya, saya sering terima ini loh, apa pertanyaan. Jadi ini tentang kapan memupuk ini loh. Jadi kan gini Mas, kalau ceritanya zaman dulu yang saya perhatikan, orang nanam sawit itu Mas, kebun atau perorangan itu kan kalau nggak salah bulan November atau Oktober November yang mulai hujan kan gitu Mas. Iya, Pak Agus. Tahun-tahun itu apa setahun itu pilihannya gitu. Ya apa? Tapi sekarang ini Mas, ini masyarakat itu nanam nggak mengenal itu lagi Mas. Oh, Hmm, jadi kan bulan apa ya yang paling dihindari cuma kalau musim kemarau saja gitu. iya, Pak. Tapi kalau ada hujan sedikit pun nanam diajar jadi tahun tanam itu juga belum tentu yang seperti yang saya sebutkan di atas tadi Mas. Ini yang banyaknya gini Mas. Ini kan pas bulan kemarin itu apa ya? Ini Mei Mas. Iya, Pak. Mei mereka baru beli bibit dari PPKS siap tanam kan gitu. Iya, Pak. Pertanyaannya Pak ini sudah saya tanam, mau kan gitu. Ya, kapan saya pupuk pertama kalinya gini gitu Mas. Jadi kan apa sebulan lagi, 2 bulan lagi juga gitu. Gimana ini jawabannya Mas? Jadi, apa namanya, seperti ini, Pak Agus. Ya, ini kan, ya memang YouTube kita ini bagus kan untuk petani. Tapi nggak boleh kita sembarang petani karena kebun petani di Indonesia ini 6,72 juta hektar, Pak Agus. Oh iya, Jadi hampir kan luas, Pak separuhnya. Agus. Dan semuanya pasti tidak semua menggunakan sosial media kan gitu. Iya, Tapi kan berbicara dengan seperti ini sebenarnya kalau kita di perusahaan kan udah kita sampaikan ada namanya tabel pemupukan. iya. Dan itu kan sudah tahu sebenarnya umur berapa dimulai start. Nah, Tapi kecil seyogyanya dan kita menggaris bawah ini Pak Agus. iya. Jadi penanaman itu dimulai itu kalau seumpamanya istilah mau nanam sebenarnya yang di belakangnya itu ada berbernya seyogyanya kan gitu. Jadi mulai bulan September, Oktober, November, Desember sebenarnya kan. Dan Desember udah selesai kan gitu. Tapi masalahnya kadang kita punya uangnya di semester pertama kan itu Pak Agus. Kan? Lalu mulai Februari Maret kita baru selesai bapak, terus sudah nyemprot, sudah siap tanam, pula masuk ke April kan gitu. Iya. Nah, padahal sebenarnya bulan April Mei ini seyogyanya kalau berdasarkan rata-rata iklimnya, seyogyanya dia mulai udah hujannya mulai kurang kan gitu Pak Agus. Betul. Sampai Iya. dengan Juni Juli nanti kan gitu sampai Agustus bahkan. Nah, namun sebenarnya Pak, ini kan menjadi gambaran umum sebagai kita seorang planters. Oh, seyogyanya seperti ini. Apakah nggak boleh? Ya juga boleh, wong kebun-kebun Bapak, wong Bapak. Oh kan, gitu. iya iya. Kita Iya. memberikan garis besar bahwasanya seyogyanya kalau ke depan mau memplanning nanam itu, seyogyanya pas ngepaskan waktu pas nanam itu di bulan September, Oktober, November, Desember itu yang belakangnya berber karena biasanya Hujan, gitu. itu curah hujannya di atas 200 mm per bulan pasti Pak Agus kan Iya. gitu Iya. seyogyanya. Iya. Nah sekarang kita berbicara tentang kapan kita mulai pemupukan itu seyogyanya. Pemupukan itu diawali ketika kita menancapkan ini bibit itu bagus. Iya. Itu ada namanya kalau kita istilahnya kita pakai dolomit sama pupuk RP. Iya, pupuk Nah, dasar RP ya. Iya, seyogyanya memang RP itu harus diberikan sebenarnya sekitar 1 sampai 2 minggu sebelum penanamannya. Iya. Ya, saat ini juga bergeser Pak Agus karena dengan efisiensi costing sehingga bisa diberikan pada saat bareng penanaman kan Iya, gitu Pak Agus. betul. Tapi kalau ditanya bagusnya seperti apa? Sebenarnya filosofinya bagusnya memang sebelumnya karena apa? P ini kan fungsinya dua Pak Agus. Iya. Selain dia P untuk merangsang pertumbuhan akarnya, itu sebenarnya CA-nya itu yang ada di RP itu kan memperbaiki pH tanah yang ada Iya. di lubang tanam kan gitu. Ya. Begitu juga fungsi dolomitnya. Itu pada saat awal penanaman. Nah, kemudian setelah ditanam, kapan mulai pemupukan lagi? Itu Nah, saat itu pertanyaannya Mas ya. itu harus 1 bulan setelah dilakukan penanaman. Misalkan pemupukan penanaman tanggal 5 bulan Februari, maka tanggal 5 Maretnya itu seyogyanya udah harus
pupuk bagus. Oh. Nah, pupuknya itu pertama itu adalah quick starternya adalah untuk pupuk urea bagus. Oh ya. Itu dosisnya sekitar 100 sampai 150 gram kan gitu. Oh ya. Nah, ini tergantung dari bapak-bapak semua. Nah, kemudian kelang 2 bulan setelah umur pertama itu dipupuk lagi, itu umur 3 bulan. Nah, umur 3 bulan ini udah relatif lengkap apabila pupuknya menggunakan pupuk tunggal itu udah ikutin pola odrum yang di YouTube kita bagus. Ya. Nah, tetapi kalau nggak ikut odrum pakai NPK silakan habis dolomit langsung di NPK-nya. NPK kan dolomit dulu minggu pertama, minggu ketiga dikasihkan NPK-nya. Kalau pakai odrum berarti pertama dolomit, kedua RP, ketiga pakai ini apa pakai urea, keempatnya pakai MOP atau KCL kan bagus kan gitu. Nah, ini seyogyanya seperti itu. Tapi ketika kita kondisi susah, ketika kondisi nggak ada pupuknya, maka itu pertimbangan adalah skala prioritas kan gitu. Pupuk yang apa yang dulu itu yang diberikan kan gitu bagus. Iya, Mas, yang ku tangkap kan gini. Memang kalau pupuk dasar itu kan waktu nanam RP jebret kan gitu. Iya bagus. Nah, habis itu ya bersamaan itu yang di samping-sampingnya dolomit oke, untuk menghemat tenaga ya kan. Iya bagus. Nah, baru sebulan urea kan gitu. Iya. Habis itu kelang sebulan lagi itu ya umur 3 bulannya bagus. 3 bulannya itu kan itu tadi mau diulang lagi dolomit, kemudian awak organik, dolomit, RP, apa itu ulang lagi itu begitu kan maksudnya? Iya betul bagus. Ya. Jadi sebenarnya kan di tabel kita di YouTube kita juga sudah ada, tapi kalau memang nggak yakin nanti silakan kita bisa berdiskusi langsung. Tapi intinya sebenarnya kita melakukan pemupukan itu seyogyanya itu udah sesuai pola umur dari umur 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 8 bulan, 12 bulan kan gitu bagus. Oh iya. Itu udah ada per umurnya kan gitu. Terus umur 14, umur 12, terus umur 14, umur 16, umur 20 kan gitu bagus. Oh di tabel itu ya baru ya, udah ada di tabel kan gitu. Kan sekarang yang kalau di produk knowledge PPKS kan ada yang sudah baru itu bagus. Itu bisa digunakan nanti di gambutnya juga ada, di ininya juga ada. Nanti kita masukkan bagus ini apa namanya tabelnya supaya bisa menjadi ini. Itu ada Mas, itu kan saya yang paling sering diminta oleh para netizen. Nah gitu. Itu lewat Instagram lewat itu juga saya diprotes kan gitu, Pak. Dosisnya tinggi kali, kan kami kan bicara ideal kan gitu Pak sebenarnya kan Pak. Apakah pupuknya akan sama semua? Ya tidak sama sebenarnya, tapi ini bisa sebagai blueprint gitu bagus. Iya, betul. Bisa jadi panduan. Kalau tingkat kesuburannya lebih rendah, itu ya pakai ini jauh lebih bagus. Tapi kalau kesuburannya bagus, ya bisa dikurangi kan gitu. Tapi dengan diskusi kita bisa tahu semuanya kan gitu. Iya, makanya Mas, dosis yang paling tepat itu rekomendator yang menentukan itu kan dosis dasarnya saja ya kan. Iya bagus, betul, ini dosis umum. Dosis umum. Jadi kalau Pak Jenderal Muhayyad yang menentukan loh ini tanah aluvial ini dikurangi dosisnya. Nanti pot solid merah kuning kan juga berbeda. Tapi kan berbeda. Kalau pakai ini Pak bagusnya nanti setelah pakai ini baru telepon kami kan gitu Pak. Ini kondisinya masih seperti ini, apa yang bisa direview. Nah itu tugas kita untuk mengevaluasi kan. Maksudnya itu kan masih dosis umum standar. Jadi belum dilihat. Nanti kalau nggak ada blueprintnya juga susah, nggak ada panduannya. Tapi kalau sudah ada panduannya seperti ini, kita memodifikasinya kan sudah enak kan gitu bagus. Ya kalau salah itu nggak salah banget gitu. Iya betul bagus. Kadang-kadang ya kita sebaiknya memang harus mengeluarkan seperti ini untuk memberi kemudahan kepada para netizen yang sebagai praktisi, sebagai pengkebun yang punya kebun kan gitu Pak, atau seorang yang bekerja di kebun kan gitu. Oh iya, ya betul. Jadi dah ini lengkap lah jawaban tadi. Kapan mau itu kan juga sebetulnya kan kalau menurut aturan yang dulu udah pas jatuhnya curah hujannya itu kan Mas. Kalau sebenarnya kan kita memilih kenapa kita pupuknya Februari Maret, kita menghindari April Mei, sebenarnya yang kita inginkan kenapa pupuknya di
itu Pak di Februari, Maret dan September, Oktober kalau rata-rata setahun itu sebenarnya yang dipilih itu adalah curah hujan rata yang airnya cukup kan gitu Pak. Iya, makanya Nah, nanti kalau pertanyaan selanjutnya kenapa Pak nggak di April, Mei, Juni? Karena di April, Mei, Juni ini kan posisi kemarau. kita udah mengumpulkan biaya kan gitu ya. Iya. Sebenarnya ya juga nggak apa-apa dengan pertimbangan curah hujannya cukup seperti Iya. ada di YouTube kita itu kapan waktu memupuk kan gitu Pak. Nanti Iya. bisa ditonton juga di situ. Iya, makanya bisa match antara urutan jadwal tadi memupuk dengan curah hujan itu kan jadi match Mas ya, karena sudah disusun. Tapi kalau yang ini nanamnya itu melenceng apanya waktunya kan jadi nggak pas ya kan Mas. Iya betul bagus, karena kan kita ya juga kita pahami bersama bahwasanya memupuk itu kan bisa hilang dalam beberapa hal kan gitu bagus. Iya, Yang kemarin betul. kan gitu Iya. ketika kita menguap tercuci kan gitu bagus, Betul. Iya. berpolasi. Jadi ya itu sebenarnya mengurangi yang kejadian hilangnya pupuk, makanya kita pilihkan yang terbaik bagus. Iya. Oke Mas Imo, ini terima kasih sudah jelas banget ini kapan memupuk itu supaya Iya, bagus, Pak. nggak nafsu. Karena ada yang gini loh Mas, baru memupuk menanam sehari itu hari berikutnya udah tanya kami pupuk gitu. Iya. Nah itu nafsu Mas mau mupuk gitu. Iya. Oke Mas Imo. Ya kadang-kadang Pak nggak apa-apa sebenarnya. Yang namanya ya kita mungkin saking semangatnya pengennya kan nanam toge Pak Pak. Toge apa? Supaya hari ini 3 hari udah bisa panen kan gitu. Iya betul. Iya. Tapi ya nggak apa-apa bagus, nanti ya untuk ajang diskusi kan nggak apa-apa. Silakan. Iya. Terima kasih Mas Imo sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas ya. Iya Pak. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.